على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Ini keistimewaan berikutnya dari Nabi Nuh. Keistimewaan yang lain dari Nabi Nuh alaihissalam, ya, Allah sebutkan Nabi Nuh alaihissalam diberi pujian oleh Allah dengan pujian abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, innahu kana abdan syakura." Dialah Nuh abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Dan ini diketahui oleh manusia kelak pada hari kiamat tatkala di padang mahsyar. Sebagaimana dalam hadis Asy-Syafa'ah Al-Uzma, hadis yang masyhur, tatkala di hari kiamat kelak, tatkala manusia dibangkitkan di padang mahsyar dengan jarak matahari 1 mil, maka keringat mereka bercucuran, mereka dalam kondisi kepayahan, mereka menanti-nanti kapan Allah datang untuk memulai persidangan. Dan inilah kondisi yang sangat berat. Ya, ibarat seorang mau disidang, sekelompok orang mau disidang, tetapi ruang persidangan masih ditutup. Mereka disuruh tunggu di luar sementara matahari sangat panas. Maka mereka ingin segera dimulai persidangan. Maka datanglah manusia dengan penuh kepayahan dan kesulitan menuju kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Adam, anta abul bashar. Khalaqakallahu biyadaihi wa asjada laka malaikatahu askanakal jannah." Wahai Adam, engkau adalah nenek moyang manusia. Manusia yang pertama adalah engkau. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepadamu. Allah menempatkan engkau di surga. Ya. Kemudian kata mereka, "Ama tara ma nahnu fih wa ma balaghana." Tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami di padang mahsyar ini? Tidakkah kau lihat kepayahan yang kami rasakan? Ala tashfa' lana ila rabbik. Tidakkah kau beri syafaat bagi kami di sisi Rabbmu? Maka Nabi Adam alaihissalam kemudian berkata, "Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab mithlahu qablahu wala ba'dahu." Sungguhnya Rabbku hari ini sedang sangat murka. Tidak pernah Allah murka sebelumnya seperti ini dan Allah tidak akan murka setelahnya seperti ini. Wa qad nahani 'an syajarah, dan sungguhnya ya Allah telah melarangku untuk mendekati sebuah pohon dan aku mendekati dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Adam alaihissalam minta uzur, tidak bisa memberi syafaat karena dia pernah melakukan kesalahan. Adam berkata, "Nafsi, nafsi, jiwaku, jiwaku, diriku juga butuh syafaat, bukan kalian saja, saya juga butuh syafaat." Nabi Adam berkata, "Idhabu ila ghairi," pergilah kepada nabi yang lain. "Idhabu ila Nuh," kata Adam, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Ya. Orang-orang pun meninggalkan Nabi Adam di padang mahsyar, maka mereka berjalan menuju kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian mereka bertemu dengan Nabi Nuh. Mereka berkata, "Ya Nuh, anta awalur rusuli ila ahli al-ard." Engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus ke atas muka bumi. Wa qad sammaka Allahu abdan syakura, dan Allah telah menamakan engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Jadi mereka tahu keistimewaan Nabi Nuh. Sammaka Allahu abdan syakura, Allah telah menamakan engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Ala tara ma nahnu fi, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami, wa balagana, kesulitan yang kami hadapi. Ala tasfa' lana ila rabbik, tidak kau beri syafaat bagi kami di sisi Rabbmu. Nabi Nuh sama mengatakan, Rabbku sedang murka, tidak pernah murka seperti ini sebelumnya dan tidak akan murka seperti sesudahnya. Kemudian Nabi Nuh berkata, "Nafsi, nafsi, jiwaku juga butuh syafaat, jiwaku juga butuh syafaat. Idhabu ila ghairi," pergilah kepada nabi yang lain. Nabi Nuh menolak untuk memberi syafaat. Akhirnya mereka pergi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga menolak. Mereka pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa menolak. Mereka pergi ke Nabi Isa. Nabi Isa menolak sampai akhirnya pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sujud di bawah arsy, sujud yang lama memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah. Kemudian Allah berkata, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wa sal tu'ta washfa'tu syaffa'." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dari sujudmu. Mintalah kepada Allah akan dikabulkan. Berilah syafaat, kau akan diberi syafaat. Itu yang disebut dengan maqamah mahmudah. Intinya, manusia pada hari kiamat kelak tahu Nabi Nuh, di antara pujian Allah kepada Nabi Nuh, abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Padahal Nabi Nuh alaihissalam, kalau kita lihat sejarahnya nanti, ya, Nabi Nuh bukan orang paling kaya. Nabi Nuh hidup dengan kesulitan. Nabi Nuh tiap hari dicaci maki oleh umatnya. Selalu diuji dengan ujian yang sangat berat. Tadi kata siapa? Muhammad bin Ishaq. Tidak ada seorang nabi pun yang diuji seperti ujiannya Nabi Nuh dari kaumnya, kecuali nabi yang terbunuh. Ada nabi yang terbunuh.
Ya, tetapi selain itu, Nabi yang paling berat diuji oleh kaumnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Meskipun ujian berat dia hadapi selama 950 tahun, tapi ternyata dia adalah hamba yang pandai bersyukur. Seharusnya kalau kita kasih gelar, dia adalah hamba yang bersabar lebih cocok. Seharusnya kalau dikasih gelar hamba yang bersabar lebih cocok. Tapi ternyata Nabi Nuh mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Dia bukan cuma pandai bersabar, bahkan dia pandai apa? Bersyukur di tengah-tengah kesulitan yang dia hadapi. Dia pandai bersyukur di tengah-tengah kesulitan dan ujian yang luar biasa yang dia hadapi. Ini di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh alaihissalam, kenapa dikatakan hamba yang pandai bersyukur? Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Di antaranya, Nabi Nuh alaihissalam lisannya selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia dapat kenikmatan selalu dia memuji Allah, alhamdulillah. Kalau dia makan makanan dia memuji Allah. Kalau dia minum minuman dia memuji Allah. Kalau dia pakai baju dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan dialah hamba syakuran, abdan syakuran, hamba yang senantiasa bersyukur. Selalu mengingat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ujian berat yang dia hadapi seakan-akan terlupakan. Itulah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Dan Allah suka dengan hamba yang seperti itu. Dalam hadis kata Nabi SAW, Inna Allah la yardu anil abdi idza akala al-aklata fayahmaduhu alaiha aw ayashraba syarbah fayahmaduhu alaiha. Allah sungguh ridho, suka kepada seorang hamba kalau dia makan makanan lantas dia memuji Allah. Kalau dia minum minuman maka dia memuji Allah. Ya, makanya di antara sunnah kalau kita setelah makan, setelah minum kita baca doa, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku makanan ini atau minuman ini tanpa ada daya upaya dariku. Atau paling tidak kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, ya.